Munafik kau keturunan Adam. Kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepadanya. Kau bersujud kepada Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Kisah seorang ustadz yang bernama Kodrat. Dirinya yang mempunyai keahlian untuk mengusir iblis jahat dari tubuh seseorang. Justru dia gagal mengusir iblis tersebut dari tubuh anaknya sendiri, sehingga membuat anaknya tewas. Setelah beberapa tahun kemudian, dia harus menyelamatkan desanya yang sudah diteror oleh iblis tersebut. Sudah banyak korban yang berjatuhan dari teror iblis itu. Kini, dia harus berhadapan kembali dengan iblis tersebut yang kesaktiannya sangat luar biasa. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Kodrat. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Film dimulai ketika saat itu kita melihat anaknya Ustadz Kodrat yang bernama Alif Fatana. Dia sedang dirasuki oleh iblis jahat yang bernama Aswala. Kodrat terus berusaha untuk mengusir iblis itu dari tubuh anaknya, akan tetapi Aswala mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga membuat Kodrat kesulitan untuk melawannya. Diketahui Aswala menyerang Kodrat dikarenakan dia merasa kalau Kodrat adalah musuh babuyutannya dan Aswala ingin menggoyahkan imannya Ustadz Kodrat. Dari pertarungan itu akhirnya Aswala dengan liciknya dia mematahkan leher Alif sehingga membuatnya meninggal dunia. Tangis Kodrat pun pecah saat itu ketika dia melihat anaknya tewas di hadapannya. Dari kematian anaknya, ternyata Kodrat justru dituduh telah membunuh anaknya sendiri, hingga akhirnya dia ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa tahun kemudian, ternyata iblis Aswala berhasil menggoyahkan imannya Kodrat, karena setelah kematian anaknya dan selama dia di penjara, Kodrat sudah tidak pernah lagi beribadah, dikarenakan dia marah ke Allah karena sudah mengambil anak dan istrinya. Namun, walaupun iman Kodrat saat itu sudah goyah, tetap saja iblis jahat itu masih belum puas menerornya. Dia tetap saja memburu Kodrat dan ingin membunuhnya. Hal itu terjadi ketika salah satu penjaga di sana dirasuki oleh iblis Aswala. Kemudian dia menghampiri Kodrat, lalu membawanya ke suatu ruangan. Sesampainya di salah satu ruangan, kemudian Aswala mulai menggantungnya. Untungnya tak berapa lama beberapa penjaga berhasil menghentikannya. Tapi sayangnya secara perlahan kesadaran Kodrat mulai menghilang dan setelah diperiksa, Kodrat dinyatakan meninggal dunia. Namun ada kejadian unik yang dialami oleh Kodrat, yang dimana tiba-tiba dia berada di tengah padang pasir yang sangat luas seorang diri. Sambil berjalan melusuri padang pasir, dia mendengar suara lantunan azan yang sangat indah. Nah di saat itu, Kodrat merasa kalau dia sedang dituntun untuk kembali ke jalannya. Kemudian dia memutuskan untuk bertayamum dan menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik dirinya. Lalu seketika dia terbangun dan terkejut ketika melihat di sekelilingnya ada banyak mayat di sana. Nah dari sini akhirnya Kodrat tersadar kalau dia mengalami mati suri dan sekarang Allah memberikannya kesempatan untuk hidup kembali. Beberapa waktu kemudian Kodrat mendapatkan remisi dan dia dibebaskan dari penjara. Setelah itu dia memutuskan untuk pulang ke desanya. Sesampainya di desa ternyata ada banyak perubahan yang ada di desanya. Tak terasa sudah 3 tahun Kodrat di penjara. Selama itu juga ada banyak hal yang terjadi di desanya. Terlihat ada palang kayu yang menandakan kalau tanah tersebut milik pesantren Kahuripan. Hal ini terasa janggal baginya karena jarak di pesantren sangatlah jauh dari tempat dia berada. Tapi entah kenapa, tanah tersebut justru milik pesantren tempat dia menuntut ilmu. Setelah itu, Kodrat mulai memasuki desa.
Akan tetapi ketika dia baru saja memasuki desa, Kodrat sudah disambut dengan suara teriakan dari seseorang yang sedang kesurupan. Kodrat sempat terdiam sejenak dan dia ingin sekali membantu meruqyah untuk mengusir iblis jahat yang merasuki orang tersebut. Tapi rasa trauma yang mendalam membuatnya menjadi enggan untuk membantunya. Dan dia memilih untuk pergi dari sana menuju pesantren Kahuripan. Memang di saat itu ada seorang anak yang bernama Jihan sedang mengalami kesurupan dan beberapa warga desa melakukan pengajian di rumahnya berharap iblis yang merasuki Jihan keluar dari tubuhnya. Di kondisi yang sedang panik dan takut, tiba-tiba Tanti selaku ibunya Jihan. Dia didatangi oleh temannya yang bernama Yasmin. Awalnya Yasmin datang untuk menenangkan Tanti yang terus menangisi kondisi anaknya. Tapi dikarenakan kondisi desa yang sedang memprihatinkan, yang dimana semua kebun milik petani di desa itu mengalami gagal panen, sehingga membuat warga desa kesulitan untuk mendapatkan uang. Yasmin pun dengan berat hati terpaksa menagih hutangnya Tanti karena sudah 3 bulan dia menunggak biaya sekolah anaknya. Sambil menangis, Tanti menjawab kalau dia belum mempunyai uang untuk membayarnya. Belum sempat mereka menyelesaikan pembicaraan itu, tiba-tiba Jihan kembali mengamuk. Walaupun kakinya sedang dipasung, beberapa warga desa tetap menahannya sambil Tanti juga mencoba untuk menenangkannya. Tapi sayangnya tubuh Jihan sudah dikuasai iblis jahat yang membuatnya terus berontak, yang akhirnya Jihan membenturkan kepalanya sendiri dengan sangat keras hingga membuatnya meninggal dunia. Di sisi lain, Kodrat sudah sampai di pesantren tempat dia dulu menuntut ilmu, tapi sekarang kondisi pesantren tersebut sangat memprihatinkan. Semua ladang jagung di sana menjadi layu. Tidak adanya air yang bersih, sekarang airnya berubah menjadi bau dan kotor. Dan saat ini terlihat sudah tidak ada lagi santri yang mengaji di pesantren itu lagi. Sekarang hanya ada beberapa orang saja yang berada di pesantren. Setelah itu Kodrat menemui teman lamanya yang bernama Jafar. Dia juga mempunyai bakat yang sama seperti Kodrat untuk meruqyah orang. Nah, di pertemuan ini Jafar menceritakan kondisi pesantren selama Kodrat pergi. Banyak hal yang sudah terjadi di pesantren bahkan di seluruh desa. Mulai dari wabah penyakit, para petani gagal panen, dan warga desa mulai mengalami gangguan-gangguan dari iblis jahat. Bahkan guru mereka yang bernama Ki Rohim tiba-tiba jatuh sakit hingga sekarang beliau masih terbaring tak berdaya. Kemudian Jafar mempertanyakan ke Kodrat, apakah dari semua yang terjadi ada hubungannya dengan kejadian yang dialami oleh anaknya Kodrat? Karena setelah kejadian itu, kondisi desa mulai mengalami perubahan. Lalu Jafar mulai menyalahkan Kodrat. Dosa apa yang telah dia lakukan sehingga berdampak besar ke desanya? Padahal 3 tahun sebelumnya Kodrat dikenal sosok ustadz yang dikagumi serta dengan keahliannya, dia tidak pernah gagal untuk meruqyah orang. Sudah banyak orang di desa itu yang dia selamatkan, tapi kenapa sekarang justru anaknya sendiri yang jadi korban? Mendengar hal itu, Kodrat hanya terdiam sambil merenungi perkataannya Jafar. Setelah itu, Jafar pergi dari sana. Dosa apa yang kamu buat? Ustadz, kamu tidur di pesantren? Ya, Di keesokan harinya, kita berada di kediaman Yasmin. Diketahui Yasmin seorang janda, suaminya baru saja meninggal. Yasmin mempunyai 2 orang anak yang bernama Alif dan Asya. Nah, iblis jahat Aswala ternyata meneror keluarganya. Hal itu diketahui ketika Alif mengaku ke ibunya kalau dia masih bisa melihat dan mengobrol dengan ayahnya dari dalam lemari. Mendengar hal itu tentu saja membuat Yasmin menjadi takut dengan sikap anaknya. Lalu dia memutuskan untuk memindahkan lemari itu ke dalam gudang. Namun siapa yang mengira kalau hal itu membuat Alif menjadi marah ke ibunya. Mana lemari Alif? Ibu pindah ke gudang. Nanti kita beli yang baru ya. Nih, makannya. Kita Kemudian di malam harinya, Alif nekat masuk ke dalam gudang untuk menemui ayahnya yang tak lain adalah iblis jahat Aswala. Yasmin yang panik ketika di malam itu Alif menghilang, kemudian dia dan Asya mencarinya hingga akhirnya Alif ditemukan di dalam gudang. Nah, di momen inilah tubuh Alif sudah dikuasai iblis Aswala dan dia langsung menyerang Yasmin hingga terluka. Untungnya Yasmin berhasil melarikan diri.
dan keluar dari gudang. Lalu dia langsung mengunci gudangnya dan setelah itu dia pergi ke pesantren Kahuripan untuk menemui Ustadz Jafar dan meminta bantuan meruqyah anaknya. Tapi sayangnya sesampainya di pesantren, Ustadz Jafar sedang tidak ada di tempat dan di saat itu dia bertemu dengan Ustadz Kodrat. Dengan kondisi yang panik dan ketakutan, Yasmin memohon ke Ustadz Kodrat agar dia bisa menolong anaknya. Awalnya Kodrat menolaknya, tapi setelah dia mendengar nama anaknya Yasmin yang dimana namanya sama dengan nama anaknya, dari sinilah akhirnya Kodrat bersedia membantunya. Di saat Yasmin sedang berada di pesantren, di saat itu Asya yang terjebak untuk menyelamatkan adiknya yang dikurung di dalam gudang, kemudian Asa berusaha untuk membuka pintu gudang. Dan setelah berhasil dibuka, Asya digiring ke arah lemari hingga dia masuk ke dalam pengaruh iblis Aswala. Tapi kembalikan dulu Kak Alif. Terlihat di sana, Asya seperti kembali ke masa lalu dan dia melihat ayahnya yang sudah menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Lalu ayahnya meminta agar dia memotong kue tersebut. Tapi ketika dia memotong kuenya, ternyata dia sedang memotong tangannya sendiri. Untungnya Kodrat dan Yasmin segera datang dan mereka berhasil menyelamatkan Asya. Namun di momen inilah terjadi pertarungan antara Kodrat dan Aswala yang berada di tubuh Alif. Setelah beberapa saat, Kodrat berhasil memenangkan pertarungan itu dan dia berhasil mengeluarkan Aswala dari tubuhnya Alif. Setelah itu, Kodrat pulang ke pesantren. Nah, selama di perjalanan, Kodrat dihadang oleh iblis Aswala dalam wujud seekor anjing. Kemudian iblis tersebut seketika menyerang Kodrat hingga membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Dengan tubuh yang terluka, Kodrat berusaha untuk bangkit dan firasatnya mengatakan kalau Aswala akan kembali merasuki tubuhnya Alif. Dan benar saja, di saat yang bersamaan ternyata Alif kembali dirasuki iblis jahat itu lalu dia ingin menyerang Yasmin dan Asya. Untungnya tak berapa lama Ustadz Jafar datang dan dia langsung menyelamatkan Alif dan setelah itu Jafar akan membawa Alif ke pesantren untuk diruqyah. Tapi sebelum Alif dibawa, Ustadz Jafar meminta bayaran ke Yasmin atas jasanya meruqyah Alif. Yasmin yang tak ada pilihan lain, dia pun menyetujuinya dengan memberikan sebidang tanah peninggalan suaminya untuk dijadikan bayaran ke Ustadz Jafar. Tak berapa lama, tiba-tiba Kodrat muncul dan dia langsung meminta ke Jafar agar dia saja yang menangani Alif. Tapi sayangnya Jafar menolaknya dengan tegas dan tak mengizinkan Kodrat untuk menanganinya. Karena Jafar tak ingin Alif menjadi korban atas kegagalan Kodrat dalam meruqyah. Mendengar hal itu, Kodrat hanya terdiam dan dia membiarkan Jafar pergi begitu saja dari sana membawa Alif. Di keesokan harinya, terlihat Alif sudah berhasil diobati oleh Jafar dan dia sudah diperbolehkan untuk pulang. Tapi sebelum mereka pulang, Kodrat sempat memberikan pencerahan ke Asya yang di saat itu Asya merasakan kalau dirinya lah penyebab dari kecacatan adiknya. Nah di momen ini tanpa disengaja mereka bertemu dengan Tanti dan suaminya. Di saat itu tiba-tiba suaminya Tanti marah besar ke Kodrat karena dia sudah merelakan sebagian ladangnya untuk dijadikan bayaran untuk mengobati anaknya. Tapi nyatanya anak mereka tetap saja meninggal setelah dirasuki oleh iblis jahat itu. Dengan penuh amarah, suami Tanti langsung memukul Kodrat. Tapi seketika, suasana menjadi berubah ketika Tanti tiba-tiba nekat bunuh diri dengan melompat ke jurang. Hal itu dia lakukan karena Tanti merasa depresi setelah kehilangan anaknya. Namun dari sini akhirnya terungkap kalau ternyata Jafar memanfaatkan keahliannya untuk meruqyah orang-orang yang kesurupan dengan meminta bayaran berupa sebidang tanah. Hal itu tentunya membuat Kodrat menjadi marah dan dia langsung menanyakan ke Jafar terkait bayaran yang dia minta untuk meruqyah warga desa yang mengalami kesurupan. Lalu Kodrat juga memberitahu Jafar tidak meminta bayaran ke keluarga Yasmin setelah dia berhasil menyembuhkan anaknya. Jafar yang mendengar perkataan Kodrat, dia justru menentangnya dengan alasan bayaran yang dia minta itu akan digunakan untuk mengembangkan pesantren Kahuripan. Setelah dirasa kalau Kodrat hanyalah seorang pengganggu baginya, lalu dia menyuruh anak buahnya untuk mengusir Kodrat dari pesantren. Di malam harinya ketika Yasmin sedang bersama anaknya, dia memberikan minuman yang sudah dibacakan doa-doa oleh Ustadz Jafar. Dan tak berapa lama tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Kemudian Yasmin langsung pergi segera ke dalam gudang untuk menghidupkan genset agar listrik di rumahnya kembali menyala.
Akan tetapi, listrik padam di rumahnya ternyata disebabkan ulah dari iblis Aswala untuk menggiring Yasmin ke dalam gudang. Dan setelah itu Aswala mulai menyerang Yasmin dan merasuki tubuhnya. Setelah berhasil masuk ke tubuh Yasmin, kemudian Yasmin yang sudah dirasuki Aswala, dia kembali masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menyuruh Asya untuk memanggil Ustadz Jafar. Asa yang tidak menyadari kalau di saat itu ibunya sudah dirasuki oleh iblis, dia pun menuruti perkataannya untuk pergi ke pesantren, memanggil Ustadz Jafar. Setelah Asa pergi, lalu Aswala membawa Alif ke dalam gudang untuk dikubur hidup-hidup. Di sisi lain, sebelum Kodrat meninggalkan pesantren itu, dia menyempatkan berzikir sejenak sambil berpikir terkait perbuatan Jafar yang sengaja meminta bayaran ke warga desa yang meminta bantuannya untuk meruqyah. Terpintas di pikirannya kalau Jafar dengan sengaja melakukan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Kodrat yang tak tahan melihat kelakuan Jafar. Kemudian dia menjadi sangat marah dan terjadilah perkelahian antara Kodrat dan anak buahnya Jafar. Setelah dia berhasil melumpuhkan anak buahnya Jafar, lalu dia mencari keberadaannya Jafar yang akhirnya dia ditemukan di salah satu ruangan yang di dalamnya seperti tempat pemujaan iblis. Nah, dari sinilah akhirnya terungkap kalau semua ini dalangnya adalah Jafar. Dari semua kejadian yang ada di desa, bahkan kejadian yang menimpa keluarga Kodrat, ternyata Jafarlah yang dengan sengaja melakukannya. Hal itu dia lakukan dikarenakan Jafar ingin menyingkirkan Kodrat dari desa ini agar dia tidak mempunyai saingan dalam bisnis ruqyah. Kemudian untuk memperlancar aksinya, Jafar memutuskan untuk menyembah Aswala dan meminta bantuannya untuk menyingkirkan Kodrat dari desa ini. Setelah mengetahui perbuatan Jafar, lalu Kodrat menjadi sangat marah dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di tengah-tengah perkelahian mereka, Jafar sempat mengajak Kodrat untuk menyembah Aswala dan Jafar menyuruhnya untuk meminum darah persembahan. Namun Kodrat dengan tegas menolaknya dan terjadi kembali perkelahian di antara mereka yang akhirnya Jafar berhasil dikalahkan dan dia tewas di tempat. Tak berapa lama, Asa datang untuk meminta bantuan ke Ustadz Jafar. Tapi karena Ustadz Jafar tewas saat itu, lalu Kodratlah yang membantu Asya dan mereka pun dengan segera pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yasmin dan Alif tidak ditemukan. Kemudian Kodrat yang mendengar sesuatu dari dalam gudang, lalu mereka langsung pergi ke dalam gudang. Nah, disinilah akhirnya Kodrat berhadapan kembali dengan iblis Aswala, yang dimana di saat itu Aswala berada di tubuhnya Yasmin. Kedatangan Kodrat ternyata disambut Aswala dengan ucapan salam. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Setelah itu Kodrat langsung menanyakan di mana keberadaan Alif. Namun Aswala menjawab, Alif yang mana? Yang dulu aku patahkan lehernya? Atau Alif yang barusan aku kubur hidup-hidup? Mendengar hal itu akhirnya Kodrat dan Asya mengetahui kalau Alif sudah dikubur. Setelah itu terjadilah perkelahian di antara Ustadz Kodrat dan Aswala. Nah, di momen ini Asya langsung berusaha untuk menyelamatkan adiknya dengan menggali tanah di tempat Alif dikubur. Pertarungan Kodrat melawan Aswala terjadi begitu sengit. Bahkan ketika Kodrat mencoba untuk melawan Aswala dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ternyata Aswala justru hafal dengan ayat tersebut dan tidak terjadi apa-apa dengannya. Baina sama'i wal ardi la ya'ili qaumi ya'qilun. Akan tetapi dengan penuh keyakinan, Kodrat terus melawannya hingga akhirnya Aswala berhasil dia kalahkan dan melenyapkannya. Setelah itu kesadaran Yasmin kembali pulih dan Kodrat langsung segera menyelamatkan Alif dengan menggali tanah berharap Alif masih bisa dia selamatkan. Untungnya di saat itu Kodrat berhasil mengeluarkan Alif dan nyawanya masih bisa diselamatkan. 6 bulan kemudian terlihat desa tersebut sudah kembali normal. Tidak ada lagi gangguan dari iblis jahat dan sekarang kondisi air di desa itu sudah kembali bersih dan melimpah. Sawah dan ladang pun sudah mulai subur dan para petani sudah bisa menikmati hasil panennya. Dan tak sampai di situ saja, Kiai Rohim selaku gurunya Kodrat sudah sembuh dan pesantren Kahuripan sudah kembali normal.
Para santri juga sudah kembali menuntut ilmu di pesantren itu. Setelah Kodrat berhasil mengembalikan kesejahteraan warga desa dan melenyapkan iblis jahat tersebut, kemudian dia berpamitan ke gurunya untuk berkelana, mencari tahu penyebab kematian istrinya. Dan setelah itu, film pun selesai. Ya, film Kodrat merupakan film horor religi pertama bagi Vino G. Bastian. Salah satu tandem Vino di film ini adalah istrinya sendiri, yaitu Marsha Timothy. Selain mereka berdua, film ini juga dibintangi oleh Maudy Efrosyina, Randy Pangalila, Cecep Arif Rahman, dan masih banyak lagi. Film ini disutradarai oleh Charles Ghazali dan Imron Ayikayu sebagai co-sutradara. Film ini juga ditulis oleh Gea Reksi, Asap Antariksa, dan Charles Ghazali sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!